Saya insinyur dari ITB, kemudian belajar ekonomi. Kalau insinyur ITB bilang, orang-orang ITB bilang, lu insinyur yang tersesat katanya. Tapi kalau ekonom bilang apa? Kamu ekonom yang kembali ke jalan yang benar katanya. Jadi dua-duanya berguna lah. Ini udah waktunya 1 jam. Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Sebetulnya saya nggak terlalu siap karena kesana sini dalam beberapa hari terakhir ini, jadi ini nggak tahu. Mudah-mudahan masih pas gitu. Tapi ini nggak apa-apa kalau nggak pas, itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Oke, next. Kita lihat gimana sih kita ke arah sananya. Ini kita melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Itu sebelum krisis 9798 mungkin rata-ratanya di atas 6, di sekitar 6,5% sampai 6,7%. Tapi setelah krisis 98 kita nggak bisa lari dari 5% terlalu tinggi. Kenapa? Apakah karena kita potensi pertumbuhannya tiba-tiba hilang atau karena kesalahan kebijakan? Next. Padahal kita tahu untuk menjadi negara maju di mana suatu negara keluar dari apa yang disebut middle income trap, suatu negara perlu tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun hampir rata-rata. Jadi kalau kita menerima nasib dengan tumbuh 5% aja, udah bagus, ya kita dikutuk akan tetap berada di middle income trap seperti ini, seperti sekarang. Ya kalau lagi senang maju ini, kalau agak susah dikit, misalnya lagi down ekonominya, pakai susah lagi. Jadi kita nggak akan pernah bisa makmur kalau begitu caranya. Jadi ketika Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, saya senang juga, bagus nih, kita kejar. Nggak gampang, tapi mungkin. Next. Ini kita lihat, saya sebutkan tadi, negara-negara yang mengalami pertumbuhan, yang menjadi negara maju. Itu Jepang. Kalau Jepang kan kita tahu sekarang pertumbuhannya rendah sekali, 0,1. Tapi kita lihat di tahun 60-an, tumbuhnya itu double digit. Dalam waktu yang cukup panjang. Selamat datang Pak Misbakun. Pak Misbakun bos saya, sebentar lagi saya menghadap dia di sore hari ini. Jadi saya harus sambut beliau. Yang di sebelah kanan, Korea Selatan sama juga. Double digit selama puluhan tahun. Contoh yang lain, Cina sama juga. Double digit selama 10 tahun lebih. Makanya Cina sekarang sudah mau menyaingi atau menyusul Amerika Serikat. Next. Jadi kalau kita mau menjadi negara maju, kita harus berani menuju menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan senjata kita cukup besar. Kan orang sering bilang, globalnya rusak. Nggak apa-apa kalau kata saya. Domestic demand kita itu adalah konsumen ditambah dengan investasi, itu hampir 90% dari kekuatan ekonomi kita. Kalau kita manage itu dengan baik, ya kita bisa tumbuh dengan baik juga. Cuman sayangnya, orang-orang kita sering lupa. Domestic demand-nya diganggu oleh kebijakan kita sendiri. Hingga ekonominya nggak bisa lari. Next. Ada perdebatan. Kalau kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, siapa yang sebaiknya mendorong pertumbuhan ekonomi? Pemerintah atau swasta? Waktu Pak SBY dulu mengambil alih kepemimpinan, dia cerita tentang buku yang disebut Commanding Height. Itu perdebatan antara private sector dan government sector. Dari pengalaman kita, salah satu aja nggak bisa, harus dua-duanya, baru ekonomi kita bisa tumbuh double digit. Kira-kira gitu. Next.
Nah ini kalau ini, saya ini dongkrak anti sedikit. Saya kan pengen dekat ke presiden sedikit ya waktu itu ya. Ya coba pelajarin Sumitro ngajarin apa sih yang disebut Sumitronomics. Ternyata pilarnya 3 Sumitronomics itu. Ini dipakai di Orde Baru ya. Pemerataan, manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang dikerjakan oleh Pak Ferry sekarang, itu dan lain-lain, itu adalah pemerataan manfaat pembangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi program MBG sepertinya program yang aneh, bagi-bagi duit. Tapi kalau kita lihat filosofi ini, sebetulnya itu tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan sekaligus menjaga stabilitas sosial politik. Itu program yang baik, hanya perlu didukung oleh satu lagi yang atas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Next. Kita akan cerita bagaimana kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Waktu mulai perang dagang, perang di Rusia, semua orang takut, semua orang tambah lagi perang Israel, semua orang memperkirakan global akan hancur, ekonomi akan hancur, di dunia di luar sana gelap gulita, kita pun prospeknya akan suram. Indonesia cemas katanya. Waktu IMF mengeluarkan prediksi, wah Indonesia akan turun ekonominya, dunia akan turun. Saya bilang waktu itu ya, kalau sekarang udah nggak boleh Menteri Keuangan ya, boleh nggak ya? Boleh kali ya. Ini kan boleh ya, ini kan aktivis semua. Jadi boleh kritik-kritik sedikit. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Terbukti. Dalam sebulan kemudian, dia rubah lagi pertumbuhan global tadi diturunkan ke 2,8%. Berapa bulan kemudian dinaikin lagi ke 3%. Oh begitu. Kita diturunkan ke 4,7. Berapa bulan kemudian lagi dinaikin ke 4,8. Saya yakin bulan depan dinaikin lagi. Menuju 5 lagi. Artinya apa? Memang ketika keadaan lagi goncang gitu, nggak ada yang bisa memprediksi dengan akurat. Ya orang kita aja yang agak-agak silau sama orang asing. Begitu orang asing turunkan, kita ikut, kita akan suram. Dia bilang jangan takut, domestic demand kita kuat. Kita jaga aja, selesai. Tapi yang ini menunjukkan bahwa ya kita jangan terlalu takut sama prediksi-prediksi asing. Mereka nggak sepintar kita juga. Nggak boleh ngomong gitu juga katanya. Nggak boleh ngomong mereka nggak sepintar kita. Itu panitia menuduh saya. Kamu bilang IMF bodoh ya? Enggak, saya bilang mereka nggak sepintar saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Next. Nah untuk melihat gimana sih caranya menciptakan pertumbuhan ekonomi. Saya sengaja keluarkan gambar ini untuk balik ke teori ekonomi. Ini berdasarkan paper by Milton Friedman yang mempelajari The Great Depression, juga Bayer Mernanke yang mempelajari itu, beberapa paper dan sebagainya. Kira-kira bunyinya gini. Mereka belajar krisis 1930. Mereka teka-teki pada waktu itu. Kenapa bunga udah nol, ekonomi Amerika masih hancur juga? Harusnya kan jalan. Ternyata pelajarin. Walaupun bunganya nol, tapi uangnya tumbuhnya negatif. Yang ini M0 atau mereka bilang base money ya. Uangnya tumbuhnya negatif. Ini yang artinya di sistem uangnya kering. Makanya ekonomi hancur. Itu yang menjadi landasan dia mengumumkan teori, katanya kalau Anda lihat kebijakan moneter, jangan dari suku bunga aja. Anda lihat, bahkan dia bilang jangan dari suku bunga. Anda lihat dari laju pertumbuhan uang beredar.
Kalau pertumbuhannya kencang, berarti kebijakannya longgar. Kalau pertumbuhannya negatif atau nol, kebijakannya ketat di situ. Itu teori dasar moneter. Tapi banyak orang lupa. Masuk IMF juga kayaknya. Next, oh itu nggak boleh ya. Tapi saya yakin IMF juga lupa. Next. Saya diketawain katanya. Ada yang di sosmed bilang dia taruh rumus MP sama dengan apa gitu. Oh, inilah rumus teori Friedman yang benar. Iya, itu buku S1. Saya baca paper S3, jadi saya lebih tinggi jadinya. Ini menterinya banyak bercanda ya, biar aja lah. Gimana? Di perekonomian Indonesia. Ini nggak ada printer ya. Sama. Uang amat berpengaruh kepada kinerja ekonomi kita. Saya tunjukin yang gampang-gampang aja ya. Yang hitam adalah laju pertumbuhan M0-nya, yang merah adalah kredit. Anda lihat dari 96 sampai 2014, yang hitam levelnya antara segitu. Yang hitam lalu atas dari double digit menjadi persen single digit. Bahkan sebelum kita COVID kan 2020 nih. 2018 uang kita M0-nya tumbuhnya rata-ratanya hampir nol. Ekonomi kita susah. Jadi sebelum krisis, memang kita mode pertumbuhannya kalau saya bilang waktu itu we are in a self-destruct mode. Merusak diri sendiri. Cuman waktu saya di mana ya? Saya di maritim, waktu itu saya nggak monitor ini. Di maritim saya asik mancing aja ngeliatin ini. Tapi tahun 2020, saya dipanggil ke sana suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu, di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Hampir kita hancur. Betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di maritim mana bisa maksa. Ini nggak ada BI kan? Nggak ada ya. Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibatnya ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kredit tumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak.
Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Lucky, setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Bung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti, rakyat hidupnya makin susah, dan kita nggak peduli waktu itu ya, nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya?